Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat transaksi dengan video sebelumnya itu sama, tetapi belum ada transaksinya. Untuk soalnya sudah ada di kolom deskripsi. Tinggal klik aja linknya. Untuk membuat sheet akun itu kode nama akun, pos laporan, pos saldo, debit dan kreditnya itu masih ketik manual, belum menggunakan rumus apapun. Setelah itu kita ke sheet jurnal umum. Menggunakan rumus untuk akun 1, akun 2, keterangan, kode akun, debit dan kredit. Untuk akun satunya itu menggunakan rumusnya akun 2 dan kode akun. Nanti ditarik aja ke bawah. Awalnya itu belum ada angkanya, tapi masih 0. Ketika sudah ada angkanya, baru akan berubah. Nah, untuk akun kedua itu menggunakan rumus kontif. $G6 klik G6 titik koma G6. Akun 2 juga sama. Sebelumnya awalnya itu dia bukan 1 tapi 0. Ketika kode akunnya sudah memasukkan angkanya akan berubah. Untuk kolom bukti itu tidak ada, dan kolom keterangan itu dia menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP G6 titik koma daftar akun titik koma 2 titik koma false. Rumusnya ini sama seperti yang video-video sebelumnya. Nanti ditarik aja ke bawah. Kalau mau satu-satu bisa juga, sama rumusnya memakai rumus VLOOKUP. Untuk kolom kode akun itu dia memakai data validation. Kita ke sheet akun. Nah, kode akun yang di biaya sewanya ini kita klik, kita ke menu formula, define name, namanya itu bisa kode akun, kode atau akun. Kita ke data validation, allow-nya list, source-nya kode akun, dan ignore blank-nya itu di unchecklist. Ketika udah muncul angka-angkanya, masukkan saja sesuai nama akun. Untuk perlengkapan kantor juga sama. Kalau mau satu-satu juga bisa. Kita ke sheet akun lagi dan klik kode akun yang biaya perlengkapan kantor. Kita ke menu formula, define name, dan memakai data validation. Ketika sudah ada angkanya, masukkan saja sesuai
nama akunnya perlengkapan kantor itu kode akunnya 1105. Nanti sama untuk yang ke bawah juga sama. Untuk kolom debitnya itu kita ketik manual dengan nominal Rp600.000. Ada biaya sewa di debit dan kasnya itu di kredit senilai Rp600.000. Untuk sheet buku besar sama seperti video yang sebelumnya. Di situ ada kas, piutang dagang, asuransi, iklan, pendapatan perlengkapan kantor, tanah, gedung, akumulasi, utang usaha, utang wesel, utang dan komisi dan modal, dan juga prive, pendapatan jasa, biaya gaji, biaya sewa, biaya iklan, dan biaya-biaya lainnya. Setelah itu kita akan mengisi kolom-kolom yang terdapat di kas. Ada tanggal, bukti, keterangan, kode akun, debit, dan kreditnya. Tetapi kita akan mengisi kode akunnya terlebih dahulu. Kita ke sheet akun lagi, blok kode akunnya. Kita ke menu formula, define name, namanya kode akun. Nanti kita ke data validation, source-nya itu kode akun, allow-nya list, ignore blank-nya di unchecklist. Nanti akan muncul angka-angkanya seperti itu. Nah, untuk nama akunnya ini kita memakai rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP B5 yang kode akun, titik koma, daftar akun, titik koma, 2, titik koma, false. Kenapa 2? Karena dia nama akunnya ini berada di kolom kedua. Untuk status juga sama rumusnya, hanya beda di kolomnya saja, terdapat di kolom ketiga. Untuk saldo awal juga sama, dia berada di kolom keempat. Setelah itu kita baru mengisi kolom-kolom yang di bawah ini. Untuk piutang dagang juga sama kode akunnya, rumusnya juga sama. Dan juga kode akunnya juga sama rumusnya. Untuk akun kas itu pada tanggal 1 April, kode akunnya itu kita menggunakan data validation. Jadi kita ke sheet akun terlebih dahulu untuk menggunakan menu formulanya. Kita blok ke menu formula, data validation sama, dan juga source-nya itu kita kode akun.
Ketika udah muncul angka-angkanya, tarik aja ke bawah karena sama semuanya. Dan untuk kolom debitnya itu, kas itu tidak di debit, tidak ada nominalnya dan berada di kredit. Untuk piutang dagang, kita akan masukkan tanggalnya adalah tanggal 8, 10, dan 20 dengan kodenya 1102. Nanti ditarik aja ke bawah. Untuk di kolom debit, dia berada di kolom debit. Masukkan aja angka-angkanya dengan nominal 12.950.000 dan 4 juta. Nanti dijumlahkan semuanya 36.950.000 rupiah. Untuk asuransi dibayar di muka, dia tidak melakukan transaksi. Sama untuk iklan juga sama, dan kalau perlengkapan kantor pada tanggal 2 April dengan kode akun 1105, dia berada di debit dengan nominal Rp150.000. Untuk akun tanah pada tanggal 4 April 2020 dengan kode 1201 berada di debit dengan nominal Rp12.500.000 dan jumlahnya Rp12.500.000. Untuk gedung, dia tidak melakukan transaksi, jadi tidak ada. Untuk asuransi juga sama. Untuk akumulasi penyusutan gedung itu juga tidak melakukan transaksi. Untuk utang usaha tanggal 2 April dengan kode akun 2101 berada di kredit senilai Rp150.000 dengan jumlah Rp150.000. Untuk utang wesel pada 4 April dengan kode akun 2102 berada di kredit dengan nominal 10 juta, dan untuk utang gaji dan komisi itu tidak melakukan transaksi, sama juga dengan modal, tidak melakukan transaksi. Untuk price pada tanggal 31 April dengan kode akun 3102 berada di debit 3 juta. Dengan debit 1 juta. Untuk pendapatan jasa pada tanggal 8 April dengan kode akun 4101, dia berada di kolom kredit senilai 12 juta. Pada tanggal 11 April dengan kode akun 4101 berada di kredit juga Rp950.000. Untuk pada tanggal 20 April berada di kolom kredit senilai 4 juta. Total semuanya Rp36.950.000. Untuk biaya gaji dan komisi tanggal 15 April
dengan kode akun 5101 berada di kolom debit senilai 1.700.000. Untuk tanggal 20 April dengan kode akun 15101 berada di kolom debit 3 juta. Dengan jumlah Rp4.700.000. Untuk biaya sewa pada tanggal 1 April dengan kode akun 5102 berada di kolom debit senilai Rp600.000. Untuk biaya iklan tidak melakukan transaksi. Untuk biaya kendaraan juga sama, tidak melakukan transaksi. Untuk biaya lainnya itu dia ada pada tanggal 30 April dengan kode akun 5105 berada di debit dengan nominal Rp135.000 dengan jumlah Rp135.000. Untuk biaya perlengkapan kantor juga tidak ada. Biaya penyusutan dan biaya asuransi juga tidak melakukan transaksi. Setelah itu kita ke sheet neraca lajur. Untuk kode akunnya ini kita copy aja dari sheet akun. Tidak usah menggunakan menu formula atau data validation. Untuk nama akunnya kita memakai rumus VLOOKUP A7 titik koma daftar akun titik koma 2 titik koma false. Ketika sudah muncul namanya itu kita tarik aja ke bawah, jadi tidak memasukkan satu-satu. Untuk saldo juga sama, menggunakan rumus VLOOKUP A7 titik koma daftar akun titik koma 3 titik koma false. Ditarik juga ke bawah. Untuk neraca saldo kolom debitnya itu menggunakan rumus sama dengan if C7 debit titik koma sum if akun A berada di akun yang kolom A. Kolom yang kode. Setelah itu titik koma akun A6. A6-nya itu pada di sheet akun itu dia dari kolom kas. Dan akun E-nya itu kolom debit. Ditambah sum if jurnal umum kolom G. Kolom G-nya itu kolom kode akunnya. Setelah itu titik koma neraca lajur kolom A7 titik koma jurnal umum kolom H dikurang sum if jurnal umum kolom G titik koma neraca lajur A7 titik koma jurnal umum kolom I. Kolom I-nya itu kolom kredit. Kalau yang kolom H-nya itu dia kolom debit. Titik koma 0 tutup kurung. Nanti akan muncul nominalnya, nanti ditarik aja sampai bawah.
Setelah itu untuk mengisi kolom kreditnya itu sama rumusnya menggunakan sama dengan if E7 kredit titik koma sum if akun A kolom A akun titik koma akun A6 titik koma akun F tambah sum if jurnal umum kolom G neraca lajur A7 jurnal umum kolom I dikurang sum if jurnal umum kolom G neraca lajur A7 titik koma jurnal umum kolom H titik koma 0 tutup kurung. Sama seperti rumus yang debitnya, hanya berbeda di nama kredit. Di kolom kredit yang pada kasih ini 0 sampai gedung itu dia tidak terdapat nominalnya. Untuk akumulasi itu sampai pendapatan jasa ada nominalnya, nanti kita tarik aja ke bawah. Untuk pos laporan rumusnya memakai VLOOKUP A7 titik koma daftar akun titik koma 4 titik koma false. Setelah itu ditarik ke bawah sampai laba rugi. Untuk laba rugi kolom debit dan kreditnya ini kita menggunakan rumus if F7 itu pos laporan laba rugi titik koma D7 nya itu neraca saldo di kolom debit titik koma 0. Nanti ditarik ke bawah agar muncul nominal-nominalnya. Pada biaya-biaya terdapat nominalnya. Untuk kolom kredit juga sama, rumusnya memakai if, hanya bedanya dia di E7 kolom kredit pada neraca saldo. Ditarik juga ke bawah akan muncul nominalnya pada pendapatan jasa. Untuk neraca kolom debit dan kreditnya itu memakai rumus if, sama bedanya di kolom D7 kolom debit dan namanya neraca. Nanti ditarik juga ke bawah agar muncul nominal-nominal sama seperti kolom neraca saldo nominalnya. Untuk kredit juga sama rumusnya, hanya bedanya di kolom kredit E7. Tinggal tarik aja ke bawah. Setelah itu ke sheet laba rugi. Untuk kode akunnya itu kita copy dari sheet akunnya. Jadi tidak usah menggunakan rumus data validation lagi. Untuk nama akun juga sama seperti yang sebelumnya, menggunakan rumus VLOOKUP juga. VLOOKUP A6 daftar akun 2 false. Nah, untuk jumlahnya itu dia memakai rumus sum if, sama dengan sum if neraca lajur kolom A titik koma laba rugi A6 titik koma neraca lajur kolom G ditambah sum if neraca lajur kolom A titik koma laba rugi A6 titik koma neraca lajur kolom H. Nah, akan muncul nominalnya 73.950.000. Untuk biaya gaji dan komisi juga sama rumusnya.
nanti ditarik aja ke bawah sampai biaya asuransi. Untuk rumus total, dia memakai rumus SUM, sama dengan SUM C6, tinggal klik, akan muncul nominalnya. Nah, untuk jumlah biaya sama dengan SUM dari C9 sampai C16, dari biaya gaji sampai biaya asuransi. Akan muncul nominalnya 52.835.000. Untuk laba bersihnya dengan rumus D7 dan D17, jumlah pendapatan dan jumlah biaya. Hasilnya akan muncul 21.115.000, itu dikurang. Nah, untuk sheet neraca, kode akunnya itu sama seperti laba rugi, di copy dari sheet akun. Untuk nama juga memakai rumus VLOOKUP sama. Nah, kita tarik aja ke bawah. Untuk kolom jumlahnya itu memakai rumus sama dengan sum if neraca lajur kolom A, titik koma neraca kolom A6, neraca lajur kolom I dikurang sum if neraca lajur A, neraca lajur A6, titik koma neraca lajur kolom I, kolom J. Nanti ditarik sampai bawah. Untuk totalnya ini, kolom total jumlah aset lancar, itu dia memakai rumus SUM, sama seperti yang sebelumnya, dari K sampai perlengkapan kantor. Hasilnya 43.265.000. Untuk jumlah set tetap dari tanah hingga akumulasi penyusutan gedung ditambah, hasilnya 21 juta. Untuk jumlah aset itu memakai rumus SUM, jumlah aset lancar ditambah jumlah aset tetap, hasilnya 64.265.000. Untuk jumlah liabilitas dari utang usaha sampai utang gaji dan komisi, hasilnya 11.650.000. Untuk jumlah ekuitas dari modal hingga laba bersih. Untuk jumlah liabilitas dan ekuitas itu ditambah dari jumlah liabilitas ditambah jumlah ekuitas. Nominalnya 64.265.000. Jadi seperti itu membuat transaksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.